Oke, kembali lagi dengan channel saya. Video kali ini saya ingin melanjutkan sesi yang sebelumnya, di mana sesi yang sebelumnya itu saya menjelaskan mengenai rafter dan juga fascia, dan sesi sekarang saya ingin melanjutkannya untuk penjelasan mengenai langit-langit, ridge, atau pegulung, purlin. Oke, bisa dilihat pada video. Di sini saya mengambil satu contoh ya, mungkin. Nah, ini mungkin ya. Pada bangunan ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa atap ini menggunakan sistem rafter dengan jarak yang konsisten. Nah, bagian mana pegulung, bagian mana langit-langit, jadi bisa dilihat pada video ini. Saya akan screenshot. Jadi, kemarin kita sudah belajar mengenai fascia dan juga rafter, di mana rafter tersebut memiliki jarak range antara 30 sampai 40. Itu tergantung dari kondisi bentuk lengkungannya ya. Dan yang kedua, sesi kali ini saya ingin membahas mengenai ini, purlin dan juga ridge. Untuk purlin sendiri sebenarnya ada banyak sekali tipe yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan bambu lidi. Jadi pada gambar ini merupakan bambu lidi. Bambu lidi itu merupakan sekumpulan lidi, di mana sekumpulan lidi ini dibentuk, dibandel, yang di dalamnya tersebut ada split. Nah, split ini bermacam-macam. Ada yang menggunakan 3 split, ada yang menggunakan 2, ada juga yang menggunakan 4. Split itu split dari bambu, biasanya dia dari bambu petung, dan panjangnya itu setara dengan bambu petung tersebut. Jadi, setelah ditambahkan split di dalam, setelah itu dilakukan bambu lidi dan pada akhirnya diikat dengan kawat. Nah, itulah bambu lidi, terciptalah bambu lidi. Kita juga bisa menggunakan bambu petung seperti kolom ini dengan diameter range antara 10 sampai 12. Ini juga tergantung dari lekukan dan juga bentuk atap yang akan kita implementasikan. Kasus ini, pada atap kali ini, dia menggunakan hanya satu pegulung, satu purlin. Jadi, jika menggunakan petung, sangatlah riskan karena petung tersebut kalau misalnya direp-rep, dilengkung seperti ini, dia akan memiliki daya kekuatan yang menurun karena setiap jarak itu dipotong. Maka kalau misalnya ada rep-rep minimal ada 2. Jadi pemasangannya itu zigzag. Ini sebagai pengaku ya, jadi tidak ada kelemahan nanti ketika struktur tersebut dipasang. Nah, untuk bambu lidi sendiri dia tidak ada rep-rep karena dia sudah ada bagian inti di dalamnya yaitu split, dan ini yang sebagai pengaku. Sedangkan bambu lidinya merupakan support dari split tersebut. Nah, jadi untuk kasus kali ini dia menggunakan bambu lidi. Sedangkan untuk langit-langitnya, dia menggunakan petung. Untuk jumlah di sini saya asumsikan 3 ya, antara 3 atau 2 mungkin ya. Nah, di sini saya asumsikan menggunakan 3 bambu petung. Dan di mana dengan diameter yang saya sebutkan tadi antara 10 sampai dengan 12. Nah, bambu petung tersebut posisinya itu seperti ini. Jadi dia membentuk segitiga. Dan diikuti dengan bentuk atap nanti. Jadi bambu petung ini yang mengikuti bentuk atap tersebut. Nah, untuk pemasangannya seperti apa? Jadi simpel saja sebenarnya pemasangan untuk bambu petung ini, dan dia biasanya kalau di lapangan ini dilakukan tahap awal. Jadi fungsinya itu untuk menentukan bentuk atap. Sedangkan di 3D kita menggunakannya pada tahap menengah, yang dimana bambu petung ini nanti akan mengikuti bentuk atap yang telah kita buat. Oke, mungkin itu saja ya untuk informasi kali ini. Saya akan langsung saja ke Rhino karena tujuan sesi ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana cara membangun bangunan bambu dalam Rhino. Dan untuk informasi lebih lengkap mengenai bambu petung, bambu lidi, material yang ada di bangunan bambu, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Ayo kita mulai. Saya lanjutkan dari file sebelumnya, sesi sebelumnya, dan jika teman-teman mau mengambil file ini, saya serahkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada pertanyaan mengenai video yang sebelumnya, silakan di komen di sesi kedua tersebut. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan untuk sesi yang ini, bisa langsung di komentar pada video yang ini. Saya mulai untuk pembuatan langit-langit terlebih dahulu, karena itu yang menjadi patokan utama dari bentuk bangunan yang akan saya buat kali ini. Seperti biasa, saya akan kembalikan pada mode sheet. Setelah itu, saya ambil surface ini dengan cara Ctrl Shift tahan, saya klik surface-nya, lalu saya offset.
offset surface. Nah, mengingat arahnya ke atas, saya akan balikan arahnya ke bawah dengan klik flip atau ketik F spasi. Dan untuk distance-nya, saya menggunakan distance dengan jarak perhitungan dari yang sudah kita buat sebelumnya. 5 cm ditambah 5 cm dari rafter, setelah itu, maaf, dari fascia, setelah itu 70 cm. Yaitu totalnya 70 cm dan ditambah lagi 5 cm. Total diameter dari bambu yang akan saya gunakan. Jadi untuk langit-langit saya menggunakan bambu 10 cm untuk ridge-nya. Totalnya adalah 220 jaraknya atau 22 cm. Saya spasi. Nah, saya telah mendapatkan base dasarnya sebagai parameter untuk pembuatan ridge tersebut. Sebelum saya memulai untuk mengambil garis ini, karena kita bisa lihat overlap dari garis tengah, saya akan melakukan cutting. Saya akan memotong parameter ini sehingga tepat ada di tengah-tengah dari bangunan atap tersebut. Saya klik line, saya pastikan di tengah-tengah, saya tarik garis ke belakang, setelah itu saya majukan. Saya akan menyesuaikan dari bentuk atap sehingga dia melebihi dari bentuk atap tersebut. Saya tarik ke atas, setelah itu saya klik parameternya dan saya ketik split. Klik garisnya, maaf, surface yang sudah saya buat dan saya delete bagian ini dan kita bisa menemukan garis tengahnya. Untuk bagian yang terpotong saya delete saja, selanjutnya saya ketik loop edge. Saya klik bagian terpinggir dan jadi. Parameter ini saya akan delete dan saya klik pada bagian tengah ini. Jadi saya dapat garis tengah untuk peletakan langit-langit atau ridge. Saya tidak mau melihat semua gambar ini karena jujur ini mengganggu. Jadi saya hanya fokus terhadap garis tengah ini saja dengan cara isolate spasi. Nah, pada garis ini saya akan rebuild kembali menjadi bentuk yang hampir mendekati, kalau bisa pas tersebut, karena rebuild itu akan mengembalikan garis menjadi garis yang sempurna karena jaraknya itu sama dari poin-poin yang sudah ditentukan. Saya gunakan 25, bisa juga gunakan 12, kembali ke teman-teman. Kalau saya pribadi 25 tersebut sudah mendekati dari bentuk atap yang sudah saya buat sebelumnya. Degree-nya saya buat 2, setelah itu oke. Nah, di sini saya akan divide. Saya akan divide berdasarkan length-nya, berdasarkan panjangnya, karena saya ingin memotong. Saya tidak mau ridge tersebut melewati garis fascia. Saya ingin ridge ini berada ujungnya sebelum fascia. Di sini saya potong dengan panjang sekitar 30 cm. 300 mili spasi. Nah, jadi saya mendapatkan poin untuk saya potong. Di sini saya ungroup, saya select bagian yang tidak saya inginkan, delete, depannya juga delete, belakangnya juga delete. Garis ini saya klik split. Split, saya pilih poin yang sudah saya buat. Spasi. Nah, jadi saya sudah memotong bagian depan dan juga bagian belakangnya belum kepotong. Saya split lagi sekali. Split, pilih poinnya dan kepotong. Nah, jika sudah, saya delete poinnya tersebut dan selanjutnya saya akan membuat bandelnya. Pada dasarnya seperti apa yang sudah saya bilang di sisi sebelumnya, satu bambu jika direprap itu akan mengurangi kekuatan satu bambu tersebut. Maka dibutuhkan satu bambu lagi yang direrap untuk mencapai satu kekuatan bambu. Nah, ridge ini merupakan bagian yang sangat terpenting. Di sini saya akan menggunakan 3 bandel bambu yang dimana semuanya direp-rep dan kemungkinan kekuatannya itu lebih dari 2 bambu, tidak 3 bambu karena sudah direp-rep dan kekuatannya itu mengurangi. Di sini saya offset. Tujuan saya mengoffset di sini adalah saya ingin mendapatkan plane yang ada di bagian tengah-tengah. Karena pada akhirnya saya akan melakukan sweep untuk mendapatkan bandel bambunya. Setelah itu saya love. Saya klik rebuild. Jangan. Saya tidak akan rebuild karena saya ingin mencari bagian depannya saja. Nah, setelah ini saya dupe edge. Saya klik bagian depannya. Untuk surface ini saya delete. Saya klik bagian depan ini. Saya perpanjang untuk mendapatkan surface-nya. Selanjutnya saya klik surface ini. Saya klik C-plane-nya. Tujuannya itu saya ingin mendapatkan dasaran dari ridge ini. Saya klik circle. Pada bagian atas,
Saya membuat garis diameter pipanya yaitu 10 cm. Selanjutnya, saya copy, saya bawa ke tengah-tengah. Selanjutnya, ini saya geser ke arah samping sebanyak 50 cm. Setelah itu saya mirror. Setelah itu saya ketik line. Tujuannya itu agar bentuknya menyerupai bundle. Jadi saya lewatkan saja, selanjutnya saya trim. Nah, pas saya dapatkan ambil garis tengah-tengah di mid ini, saya klik taruh ke bawah. Nah, di sini saya bisa lihat saya klik kedua lingkaran ini, saya ketik move dan saya taruh ke bawah. Nah, jadi ini merupakan garis acuannya ya. Setelah itu saya delete, saya tidak gunakan lagi. Nah, setelah selesai, saya akan mendelete bagian yang di bawah ini karena itu hanya garis acuan saja dan itu tidak saya gunakan. Dan selanjutnya, saya akan melakukan sweep. Untuk sweep sendiri, saya menggunakan sweep 1, tidak sweep 2, karena hanya ada satu rail. Untuk sweep sendiri, dia tidak bisa menggunakan lebih dari 3 shape. Contoh misalnya seperti ini. Saya klik sweep, klik bagian ini, selanjutnya saya klik shape-nya. Saya klik ketiganya. Spasi, tidak bisa. Jadi, mau tidak mau, saya harus membuat polyline yang mengikuti dari ketiga bambu ini. Dari bambu bundle ini. Saya klik bagian tengahnya, satu saya close, dan saya mendapatkan satu kesatuan polyline. Yang dimana itu close ya, close curve. Setelah itu saya ketik sweep, klik railnya, klik shape-nya, dan spasi. Dan spasi, maka hasilnya akan seperti ini. Dan dia akan perpendikular, dia akan 90 derajat. Selanjutnya, saya akan loop edge dan mengambil garis terpinggirnya, ini, dan ini. Saya cek kembali, saya usahakan biar agar semuanya keklik. Jujur dalam tahap ini lebih gampang menggunakan Grasshopper, tapi saya berkomitmen pada sesi kali ini fokus menggunakan Rhino dan sangat penting jika kita menguasai Rhino-nya terlebih dahulu sebelum kita loncat ke Grasshopper. Spasi. Nah, setelah saya mendapatkan garisnya, saya delete objeknya, karena ini hanya sebagai acuan saja. Saya delete objek yang tidak perlu, bagian ini juga. Oke. Setelah itu saya balikkan plane-nya dengan cara klik pada area tab C-plane, C-plane, dan undo. Dia akan kembali ke bawah. Di sini saya akan menggunakan perintah pipe untuk membuat bambu tersebut dengan diameter 10 cm. Nah, ketika sudah selesai, saya ingin mengeluarkan semua gambar yang saya isolate tadi dengan cara saya mengetik show, spasi, dan ya. Untuk mengeceknya, saya hide bagian atapnya dan bisa dilihat reach-nya sudah terpasang dengan baik. Dan sesuai dengan apa yang saya inginkan, reach langit-langit tidak melewati dari fascia tersebut. Bagian depan dan bagian belakang bisa memiliki jarak sehingga hasilnya lumayan cantik ya kalau saya pribadi melihatnya. Karena jika saya menggunakan yang seperti ini, akan sangat riskan terjadinya hujan atau bocor ke area bambu ini. Maka dari itu saya lebih suka jika ridge tersebut berada di tepat di dalam dari atap tersebut. Oke, jadi itu cara saya menggunakan ridge. Dan untuk membuat pegulungnya, purlinnya, itu sama. Akan saya jelaskan mungkin di sesi berikutnya. Jadi itu saja dulu. Terima kasih.